Ya pemirsa, 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan polisi mengungkap 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Lima pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap anak perempuan yang ditemukan dalam kondisi wajah dilakban di Lebak, Banten telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan 3 tersangka, polisi mengungkap aksi penculikan dan pembunuhan sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelum kejadian. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan ada 3 motif di balik pembunuhan, yakni masalah utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sesama jenis antar pelaku. Sakit hati pertama datang dari tersangka SH dan RH yang kerap ditagih utang pinjaman online senilai 75 juta rupiah. Baik SH dan RH berbisnis dan berutang di pinjaman online menggunakan data pribadi ibu korban. Namun usaha keduanya bangkrut dan tak mampu membayar utang. Di sisi lain, tersangka EM mengaku sakit hati dengan ibu korban karena anaknya kerap dimarahi. EM kemudian menceritakan sakit hatinya kepada SH dan RH sehingga ketiganya merencanakan pembunuhan. Apa yang dialami korban yang masih berusia 5 tahun membuat publik miris. Bagaimana tidak, anak tidak berdosa itu dibunuh dengan sangat kejam oleh para pelaku. Bahkan aparat kepolisian yang meringkus para pelaku ikut geram ketika menginterogasi mereka. Gimana kamu kalau gitu? Lu bagian ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai rontok, diapain? Lantas, benarkah motif utang piutang, sakit hati, hingga hubungan asmara sejenis mendorong para pelaku melakukan pembunuhan? Lalu betulkah sebelum insiden terjadi, keluarga korban mendapat teror dan ancaman sebelum kejadian? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tersangka mengaku sudah merencanakan pembunuhan sejak 1 bulan sebelumnya. Bahkan tersangka mengaku awalnya berencana membunuh ibu dari korban Akila. Kapan pembunuhan ini direncanakan? Sebelumnya pasangan sesama saya mengajak itu sekitar sebulan yang lewat lah. Tapi saat itu dia mengajak hanya untuk mengikat ibunya korban. Jadi 1 bulan yang lalu sudah direncanakan ya oleh kalian bertiga, seperti itu? Itu dari pasangan sama saya waktu itu yang mengajak seperti itu, Bu. Oh, dari pasangan sesama jenis Anda? Iya. Anda berdua merencanakan itu ya? Tidak, Bu. Bukan saya, dari pasangan sesama mengajak saya. Oh, jadi demi, tapi saat itu saya tidak menyanggupi saat itu. Baik. Lalu, apakah Anda tahu ancaman hukuman dari perbuatan Anda ini? Sebentar, itu target berubah dari ibu terus ke anak itu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tadinya targetnya ibu, kok tiba-tiba anak menjadi korban. Terus seperti apa? Waktu itu kan kami di rumah, di teras rumah depan. Pasangan sesama saya, si Ena, terus nyuruh manggil si Emi, kami bertiga duduk di situ. Kalau dari pasangan saya masih tetap yang ibu korban, tapi dijawab oleh yang saudari Emi, kalau ibunya korban tuh kegedean, susah, lagi hamil. Kalau anaknya aja gimana, katanya gitu. Dari Emi ngomong ke kami. Terus kata Ena, ya kata pasangan saya, dia bilang kalau anaknya ya udah nggak apa-apa, tapi jangan sampai mati anaknya ya, soalnya nanti mau saya bawa ke Jawa aja lah anaknya gitu, biar emaknya panik, biar dia nggak bisa semena-mena lagi sama kamu, kata pasangan saya. Gitu. Makanya bisa berubah ya? Iya.
Tapi dari awal niatannya itu ya pasangan saya cuma mengajak untuk menculik.